Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian, di sini saya akan menggunakan visualisasi dari pecahan. Misalkan di sini ada sebuah pecahan 1/3, maka bentuk visualisasinya adalah seperti ini. Satu bagian dibagi menjadi 3, di mana daerah arsirnya adalah 1. Nah, dari 3 kotak di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa ada 3 buah bagian secara keseluruhan yang diarsir adalah 1, di mana daerah arsir ini merupakan pembilang dan keseluruhannya merupakan penyebut, sehingga dapat kita nyatakan bahwa 1/3 itu jika diuraikan ke dalam bentuk visualisasi adalah satu arsiran dari 3 buah bagian. Selanjutnya, misal saya punya 2/5, maka di sini ada satu bagian, satu satuan dibagi menjadi 5, dan di sini dinyatakan pembilangnya adalah 2, maka daerah arsirnya adalah 2, seperti ini. Nah, daerah arsirnya 2 dan keseluruhannya ada 5, maka bentuk pecahannya adalah 2/5. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke operasi perkalian pecahan. Operasi perkalian pecahan ini, misalkan saya punya 1/2 dikali 2/3. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita menghitungnya? Tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 1 dikali 2/2 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 2/6. Atau bisa kita sederhanakan, kedua yang atas kita bagi 2 dan yang bawahnya juga kita bagi 2 ya, untuk tetap tidak merubah nilainya. Keduanya kita bagi dengan angka yang sama. 2 dibagi 2 adalah 1/6 dibagi 2, 3. Ini bentuk paling sederhananya, yaitu 1/3. Atau kita bisa menyatakan dengan visualisasi perkalian pecahan seperti ini. Yang pertama di sini dinyatakan ada 1/2, maka kita uraikan dengan bagian yang vertikal seperti ini. Atau kalau kondisinya seperti ini ya, kita balik saja, yang lebih besarnya menjadi di depan ya, karena kalau perkalian bisa dipindahkan 1/2 itu nilai 1/2 kali 2/3 nilainya sama dengan 2/3 dikali 1/2 ya. Kita rubah dulu menjadi 2/3 dikali 1/2. Yang 2/3-nya kita rubah ke bentuk visualisasi pecahan dengan garis vertikal ini. Kita arsir 2 bagian, 2/3. Ini materi untuk kelas 4 SD ya, dikali 1/2-nya horizontal seperti ini, dengan satu satuannya sama ya. Jadi bentuk kotak pertama dan kotak keduanya sama, yang membedakan hanya dalamnya saja. Nah, begini kebalikannya. 1/2 berarti satu bagian yang kita arsir.
Kemudian kita gabungkan, karena kita mencari operasi perkaliannya. Jadi begini, ukuran kotaknya tetap. Yang pertama dibagi 3 bagian, daerah arsirnya adalah 2. Kemudian 1/2-nya tinggal kita bagi lagi seperti ini. Arsirnya berlawanan ya. Nah, daerah hasilnya itu adalah daerah yang memperoleh 2 kali arsir. 2 kali arsir. Di mana daerah yang memperoleh 2 kali arsir ada 2 kotak, 1 dan 2. Maka kita nyatakan 2 per keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Jadi hasilnya adalah 2/6. Sama ya, tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga hasilnya menjadi 1/3. Nah, inilah bentuk visualisasi pada operasi perkalian pecahan. Sedangkan jika tidak menggunakan visualisasi, kita tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Selanjutnya kita masuk ke operasi pembagian pecahan. Misalkan saya punya operasinya adalah 3/5 dibagi 4/7. Hasilnya berapa? Nah, langkah pertama kita nyatakan 3/5 dan 4/7-nya itu dengan visualisasi pecahan. 3/5 artinya ada satu satuan seperti ini yang dibagi 5 bagian. Karena penyebutnya 5 berarti keseluruhannya ada 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. 3/5 artinya daerah yang diarsirnya ada 3, karena daerah arsir itu adalah pembilangnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tulis lagi 4/7. Kita buat bentuk satu satuan yang sama atau bentuk persegi panjang yang sama, namun beda isinya. Karena penyebutnya 7, maka satu satuan ini kita bagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena pembilangnya 4, maka daerah arsirnya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita modifikasi. Kita modifikasi dengan cara merubah bentuk pembagian dengan titik 2 dengan cara merubah pembagiannya dengan per. Jadi seperti ini. Atau ke bawah saja ya, takut tidak cukup. Menjadi 3/5 dibagi 4/7. Jadi ini tetap sih ya, dibacanya tetap 3/5 dibagi 4/7, hanya tandanya saja yang berbeda. Nah, kemudian sekarang kita tulis di sini bentuk visualisasi dari 3/5-nya. Kemudian sekarang kita nyatakan dengan visualisasinya. 3/5 dengan 4/7 sama ya dengan operasi perkalian, ada vertikal dan ada horizontal. Namun karena di sini angka 5 itu lebih kecil, maka kita gunakan horizontalnya angka 5. Kalau tadi kan penyebutnya itu di depan angka 3, jadi yang vertikalnya di depan. Karena ini penyebutnya lebih besar di belakang, maka yang horizontal dulu yang kita gunakan di atas di sini. Kita buat seperti ini 5 bagian. Seperti ini.
3/5 artinya 3 bagian ya yang diarsirnya. 1, 2, 3. Dibagi 4/7. Kita gunakan atau kita gambarkan persegi panjang yang sama ukurannya, namun beda isinya. Karena yang di atas sudah horizontal, sekarang kita gunakan untuk 4/7 vertikal sebanyak 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kita arsir adalah angka dari pembilangnya, yaitu 4. Maka kita arsir 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk mencari hasilnya kita gabungkan. Kita gabungkan karena kotak di atas sudah horizontal, berarti kita tinggal menambahkan vertikalnya sebanyak 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang 4/7 karena sudah vertikal, kita tinggal menambahkan garis horizontal sebanyak 5 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hasilnya kita lihat daerah yang terarsir. Untuk pembilangnya berarti kita ambil dari kotak yang atas. Untuk penyebutnya kita ambil dari kotak yang bawah. Kotak yang atas itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, berarti 3 kali 7, 21. Per yang bawahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Maka hasilnya adalah 21/20. Itu adalah operasi pembagian pecahan dengan menggunakan visualisasi pecahan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar tidak usah menggunakan visualisasi? Gampang saja. Berarti jika kita punya 3/5 dibagi 4/7, hasilnya adalah tinggal menjadi 3/5 dikali 7/4. Yaitu 3 kali 7, 21, per 5 kali 4, 20. Nah, tapi kenapa operasi pembagian kok tiba-tiba menjadi perkalian? Nah, maka di sini saya akan menjelaskan kenapa pada operasi pembagian pecahan berubah menjadi perkalian pecahan. Kita akan mencari tahu mengapa operasi pembagian pecahan berubah menjadi perkalian pecahan. Di sini kita gunakan tetap ya, contohnya adalah 3/5 dibagi 4/7. Kenapa saya gunakan contoh soal yang sama? Karena kita sudah tahu hasilnya yaitu 21/20. Nah, selanjutnya kita lakukan modifikasi. Dengan maksud modifikasi ini adalah merubah tanda pembagian titik 2 menjadi tanda per, di mana hasil menjadi 3/5 per 4/7. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana proses perubahannya, kita harus tahu dulu konsep dari bilangan bulat, yaitu ada bentuk A, di mana A itu adalah A/1. Jadi jika ada angka 2, maka 2 itu nilainya sama dengan 2/1. 2 dibagi 1 hasilnya 1, di mana bilangan apapun yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan itu merupakan unsur identitas dari pembagian. Nah, kemudian karena di sini 3/5 per 4/7 kita tidak bisa menemukan hasilnya, maka kita lakukan modifikasi dengan cara menerapkan konsep A sama dengan A/1. Artinya kita buat
4/7-nya ini menjadi angka 1 atau kita eliminasi 4/7-nya atau menghilangkan bilangan di bawah 3/5-nya itu. Nah, bagaimana sih agar 4/7 nilainya menjadi 1? Kira-kira dikali dengan apa? Ternyata 4/7 bisa berubah menjadi 1 dengan cara dikali 7/4. 7 dibagi 7 habis 1 kan ya. 4 dibagi 4 1. 1/1 hasilnya adalah 1. Atau saya jelaskan di sini 4/7 dikali 7/4. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 1/1 hasilnya adalah 1. Ternyata kita sudah menemukan cara agar merubah 4/7-nya itu menjadi 1 dengan cara dikali 7/4. Namun, jika kita hanya mengalihkan penyebutnya saja dengan 7/4 dan pembilangnya tidak dikali 7/4, itu akan merubah nilai dari 3/5 dibagi 4/7. Maka agar nilainya tetap sama, jika penyebut dibagi 7/4, pembilangnya juga harus dikali 7/4. Maka kita peroleh 4/7 dikali 7/4 hasilnya adalah 1, atau kita nyatakan 3/5 dikali 7/4/1, begitu kan ya. Nah, karena 1 itu biasanya tidak usah ditulis karena bilangan apapun yang dibagi 1 hasilnya adalah 1, maka kita peroleh 3/5 dikali 7/4. Nah, inilah proses perubahan mengapa pembagian pecahan berubah menjadi perkalian pecahan dengan syarat salah satunya dirubah posisi, dan inilah prosesnya. Kita telah menemukan dan bisa menjelaskan jika ada yang bertanya mengapa pembagian pecahan berubah menjadi perkalian pecahan. Mungkin untuk pembelajaran tentang perkalian dan pembagian pecahan saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.